Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini ajang balap internasional bernama World Superbike atau WSBK atau juga WSBK ini sedang berlangsung di Mandalika, Lombok. Saya ingin mengajak Anda untuk mengenal sirkuit baru Indonesia ini yang sekarang menjadi pusat perhatian di Indonesia dan juga dunia balapan internasional. Oke, di sebelah saya ini akan ada nama resmi dari Mandalika, yaitu adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit. Setelah 29 tahun proyek pembangunan ini terkatung-katung, akhirnya pada 12 November lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau Anda perhatikan, kok ini ada namanya istilah street circuit ya, atau juga sirkuit jalanan. Ini karena sirkuit Mandalika memang didesain berbeda, ingin membawa konsep sirkuit balapan jalan yang biasanya ini ada di Formula One, terus dipindahkan atau dimasukkan ke balapan MotoGP. Jadi ini akan membuat balapan semakin seru. Oke, kita lanjutkan. Untuk Mandalika Street Circuit ini merupakan lintasan jalan raya balap kelas MotoGP atau juga Superbike. Sirkuit Mandalika ini memiliki lintasan sepanjang 4,310 km atau 2,678 mil. Pada saat melintasi jalan ini, para pembalap yang di sebelah saya ini sedang lewat banyak sekali ini disuguhkan pemandangan yang sangat indah yang dimiliki oleh kawasan pariwisata di Mandalika, seperti misalnya adalah Pantai Pasir Putih, kemudian juga perbukitan dan juga pemandangan asli dari Mandalika. Kalau Anda follow, ini ada beberapa akun pembalap yang bertanding saat ini di Mandalika. Postingan mereka ini memperlihatkan bagaimana kekaguman mereka soal alam Lombok, kemudian juga pemandangan di sana, ketemu sama orang-orang Lombok dan juga langit yang bagus sekali di sana. Jadi Anda bisa kepo-kepo. Tapi nanti saya selesaikan ini dulu ya. Oke, informasi dari Indonesia Tourism Development Corporation ini menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika menggunakan teknologi pengaspalan bernama Stone Mastic Asphalt atau SMA. Ini adalah campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan aspal. Tujuannya untuk memperkuat struktur lapisan permukaan sehingga pembalap tidak mudah jatuh saat bertanding dalam kondisi lintasan basah akibat air hujan. Baru 3 sirkuit di dunia yang pakai teknologi ini pemirsa. Silverstone di Inggris, kemudian Yas Marina di Abu Dhabi, dan juga Phillip Island di Australia. Jadi keren sekali Indonesia ya. Oke, saya punya beberapa data di sini. Saya sayang nggak bisa nyebrang ini. Serem ya. Oke, baik, kita akan fokus ke data ini dulu. Jadi Indonesia menyuguhkan sirkuit yang berbeda dari negara lain. Jika kita rinci, maka lintasan di Mandalika ini memiliki total ada 17 tikungan, 11 ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Tikungan pertama sirkuit Mandalika ini mengarah ke kanan, jadi pole sitter atau juga penghuni posisi terdepan di garis start berada di sisi kiri trek. Ini sirkuit baru, jadi tentu akan membuat penasaran sekali pembalap. Kemudian juga di World Superbike yang saat ini berlangsung adalah juga penentuan gelar juara antara Yamaha dan juga Kawasaki. Ini akan sangat menarik sekali untuk kita tonton. Jadi keduanya bertarung di arena yang sama sekali mereka belum kenal. Dan kita lanjutkan di sini. Kalau misal bisa kita lihat ada angka 17 di sini. Ini akan menjadi bagian menarik buat pembalap karena kita akan melihat kemampuan pembalap di sektor terakhir ini dengan big braking corner tetapi tidak lurus. Begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sih kayaknya simpel ya pemirsa, tapi ini ternyata bagi mereka banyak sekali tantangannya. Begitu. Baik, pemirsa, dengan trek yang menantang bagi pembalap, tentu ini akan menjadi tontonan menarik bagi mereka yang hadir di sana untuk menonton langsung. Makanya dibuatlah tribun seperti yang di belakang saya ini. Dilaporkan ini bisa menampung sekitar 150.000 hingga 200.000 orang. Kapasitas tempat duduk ini mencapai 50.000 untuk yang tempat duduk. Kalau mau berdiri bisa juga, ini sudah ada sekitar 138.000 orang juga yang bisa berdiri di belakang sana. Tapi karena sekarang masih pandemi mungkin kapasitasnya dikurangi ya. Nah, melihat antusiasme pengunjung, sepertinya memang ajang balapan ini cukup digemari. Saya juga ingin ke sana. Oke, kita punya jadwal di sini. Ini adalah beberapa jadwal dari sirkuit Mandalika sendiri. Ini akan menggelar seri ke-13 atau seri pamungkas World Superbike atau WSBK. Kemudian juga ada balap sepeda motor junior Idemitsu Asia Talent seri 4 sama 5 di musim ini juga digelar di Mandalika. Lombok juga masuk dalam jadwal tes musim MotoGP 2022. Kemudian setelah menjadi venue tes pramusim,
Sirkuit Mandalika juga bersiap menjadi ini yang terakhir ya, menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Indonesia dipilih jadi tuan rumah yang dari seri kedua yang rencananya akan dilangsungkan di 20 Maret mendatang. Sebenarnya dari data kalender terbaru yang dirilis ini diketahui juga bahwa kita akan masuk di seri 21 seri balapan. Para pembalap akan disuguhkan sensasi dan tantangan baru di 2 venue anyar, Mandalika satunya, kemudian satu lagi di Finlandia, itu namanya Kimi Ring. Oke, saya seharusnya ini tadi menambahkan data nih pemirsa, infonya, bisik-bisiknya, F1 akan masuk di tahun depan. Amin, kita doain aja ya. Baik, saya harus mengakhiri Metropedia kali ini.